Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Duyanti. Saya adalah salah satu anggota KKN 46 Unmul di Kelurahan Salo Api Darat. Hari ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perbedaan zakat, infak, dan wakaf. Materi ini berkaitan dengan proker individu saya, yaitu wakaf produktif. Ayo kita bahas lebih lanjut. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat. Menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Zakat hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam. Pastinya, harta yang dikeluarkan saat berzakat itu sama wajibnya seperti kewajiban salat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. Fakir adalah orang yang tidak memiliki sumber daya maupun penghasilan untuk hidup. Kedua, miskin, orang yang memiliki sumber daya ataupun penghasilan, namun tidak cukup untuk kehidupannya. Ketiga, pengurus zakat atau amil, adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang diharapkan masuk Islam atau diharapkan kuat keislamannya karena saat ini Islamnya masih lemah. 5. Memerdekakan budak atau rikab, juga termasuk membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh non-muslim. 6. Orang berhutang atau garim, adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat dan ia tak mampu membayarnya. Juga termasuk untuk kepentingan umat Islam, walau ia termasuk kaya dan mampu membayarnya. 7. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan, bukan dalam rangka maksiat dan kehabisan bekal atau kesulitan untuk pulang. 8. Fisabilillah adalah pejuang di jalan Allah. Infak yaitu menyumbangkan harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain. Contohnya, seperti memasukkan uang ke kotak amal di masjid, atau membantu tetangga yang membutuhkan. Tidak ada ketentuan waktu dan tempat, kapan dan dimanapun bisa berinfak, tergantung keikhlasannya. Anda pasti sudah sering mendengar wakaf, misalnya seperti masjid atau musola yang dibangun di atas tanah wakaf. Banyaknya masjid atau musola yang merupakan hasil wakaf kadang membuat beberapa orang berpikir, apakah wakaf memang harus berbentuk tanah atau sejenisnya? Atau wakaf harus berupa benda berharga yang bernilai besar? Supaya tidak lagi salah konsep mengenai wakaf, berikut ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Mari kita bahas. Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa, yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Sementara itu, menurut hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan hak milik atas sesuatu yang tahan lama kepada penjaga wakaf atau nazir. Penjaga wakaf boleh perorangan ataupun sebuah lembaga.
dan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola harta atau benda yang diwakafkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, terdapat unsur wakaf yaitu ada 6. Di antaranya 1. Harus ada wakif atau orang yang mewakafkan harta bendanya. 2. Harus ada nazir atau orang yang akan menerima dan mengelola harta wakaf. 3. Harus ada harta benda wakaf, baik yang bergerak maupun tidak. 4. Harus ada ikrar wakaf di depan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, atau yang biasanya kita sebut dengan PPAIW, dan 2 orang saksi. 5. Harus ada peruntukan harta benda wakaf. Dan terakhir, harus ada jangka waktu atas harta benda yang diwakafkan, yaitu kekal atau tahan lama. Biasanya, wakaf memberikan berupa tanah kosong atau bangunan jadi yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitarnya. Ini adalah beberapa contoh wakaf seperti tanah, perkebunan, masjid, atau tanah kosong yang di atasnya didirikan gedung untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal kebaikan. Kesimpulan perbedaan ketiganya. Perbedaan pertama berdasarkan aspek hukum. Zakat atau zakatul mal hukumnya wajib, seperti halnya zakat fitrah, ditunaikan mendapatkan pahala, tidak ditunaikan mendapatkan dosa. Beda halnya dengan wakaf dan infak. Keduanya hukumnya sunnah, berpahala jika ditunaikan dan tidak berdosa jika ditunaikan. Kedua, dari aspek peruntukan. Jika zakat atau zakatul mal diperuntukkan untuk 8 golongan asnaf, di antaranya amil, fakir, miskin, orang yang terlilit hutang, hamba sahaya, ibnu sabil, fisabilillah, dan sebagainya. Berbeda dengan infak dan wakaf, diperuntukkan untuk para kaum duafa, juga orang yang membutuhkan, atau muktasin. Ketiga, dari sisi aspek sumber atau alokasi peruntukan. Zakat dan infak diperuntukkan dari pokok dan benefitnya, jika ada. Tetapi kalau wakaf, diperuntukkan adalah dari manfaatnya, sedangkan pokoknya tidak boleh diperuntukkan, tidak boleh disedekahkan. Contohnya, jadi si A berzakat, berinfak sebesar 10 juta kepada amil, maka 10 juta itu boleh diberikan kepada mustahik secara langsung. Tetapi, jika orang yang berwakaf sebesar 10 juta, maka yang 10 juta ini tidak boleh berkurang, tetapi harus dijadikan aset produktif terlebih dahulu, dengan dibelikan aset yang bermanfaat, sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh mustahik, ataupun diinvestasikan sehingga bagi hasilnya bisa diperuntukkan untuk mustahik. Ketiga, perbedaan ini sesuai dengan nas-nas Al-Quran dan regulasi di Indonesia tentang zakat dan wakaf. Apa itu wakaf produktif? Sebelumnya, dasar wakaf mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pemberdayaan dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia bila dikelola dengan baik dan intensif. Banyak fasilitas umum yang telah dibangun dengan menggunakan dana wakaf. Salah satunya adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang berada di Kota Serang, Banten. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak
seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selama ini, masyarakat cenderung menyalurkan wakaf melalui aset tidak bergerak atau wakaf sosial. Padahal, ada yang namanya wakaf produktif atau wakaf uang yang sangat memiliki peran bukan hanya kebermanfaatan pada masyarakat, melainkan juga mengembangkan surplus investasi wakaf.
sedikit pemaparan dari saya mengenai perbedaan zakat, infak, dan wakaf, serta materi wakaf produktif. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.